berapa ini? 33. Baru separuh lebih sedikit. Apa kabar? Baik, Pak. Baik ya, Baik, Pak. Sehat. sehat semua. Ini yang ada di Bandung separuh ada nggak ya? Masih pada di kota masing-masing ya. Arif Laksana ini dari mana nih Arif? Join tapi terus ditinggal mandi kayaknya ini. Oke. Dari Cilacap, Pak. Oh, yang dari Cilacap itu ya. Oke. Oke. Ya, saya udah pernah tanya tapi lupa itu bahwa itu kamu. Oke, saya akan mulai share screen atau kalian mau bertanya dulu? Enggak ya, masih pagi ya. Mau nanya apa? Emangnya mikirin kalkulus tadi malam? Tidur aja ya mungkin. Em, PowerPoint. Oke, saya sudah share screen, berbagi layar, gitu barangkali bahasa Indonesianya ya. Tapi jarang yang menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, hari ini 10 September 2021 ya. Ini kuliah kita sebelumnya, nomor 2 itu tadinya PR tapi sudah saya kerjakan jadi batal ya. Oke, untuk PR nomor 1 sudah saya buatkan tempat untuk mengumpulkannya ya. Yang lainnya nih nggak ada masalah kan, misalnya 1B atau 1A bisa ya, dicoba aja lagi nanti. Nah, sasaran kuliah hari ini kita akan membahas dua subbab. Subbab 1.5 limit di Tahingga dan limit Tahingga. Ini bedanya apa ya? Ini cuma ada kata di sini ya. Yang satu lagi tanpa kata di itu. Kemudian subbab 1.6 tentang kekontinuan. Oke, kita mulai dengan limit di Tahingga dan limit Tahingga. Nah, kita masih berbicara fungsi yang mungkin kali ini terdefinisi pada seluruh R gitu ya. Jadi pada setiap bilangan real. Nah, tapi kalau kita menggambar misalnya ini fungsinya. Ini fungsinya nih, fx ya. Sama dengan x per itu, mohon maaf saya tidak pakai equation ya, tidak pakai uh, tools untuk mengetik persamaan. Tapi itu x per x kuadrat tambah 1 gitu ya. Jadi ini uh, x per x kuadrat tambah 1 terdefinisi untuk setiap bilangan real kan? Di sini kan? Di sini x semua bilangan real bisa ya. Penyebutnya tidak mungkin nol. Nah, kalau kita gambar grafiknya seperti ini, tapi kan kita nggak bisa menggambar seluruhnya ya. Jadi ini pertanyaannya, ini kalau dilanjutkan apa sih yang terjadi? Ya grafiknya sih kayaknya gitu ya. Tapi kan nggak boleh kayaknya gitu ya. Kayaknya menuju nol gitu ya. Nah, kayaknya menuju nol itu baru baru dugaan. Lalu apa juga artinya?
kalau X menuju tak terhingga, Fx menuju 0 gitu ya. Tak terhingga kan bukan bilangan. Apa artinya sih menuju tak terhingga ini? Ya, gitu. Demikian juga kalau menuju uh, minus tak terhingga. Seperti di sini, ini apa yang terjadi gitu ya. Oke, itu pengantarnya, motivasinya ya. Nah, sekarang definisi. Seperti limit di suatu titik, kita juga pada akhirnya harus mendefinisikan limit di tahingga itu, jadi ada kata di ya, secara formal. Nah, definisinya sebagai berikut. Jadi kita menuliskan ini notasi ya. Notasi menuliskan tuh artinya itu notasi aja sebetulnya. Gitu. Apabila kalimatnya seperti ini. Mirip ya, mirip dengan definisi limit di titik C. Um, sebentar. Oh ya, di sini perhatikan C itu di sini apa? Daerah asal ya. Jadi, tapi kalau menuliskan terdefinisi pada ini, setidaknya F itu terdefinisi pada selang tersebut gitu ya. Daerah asalnya sendiri mungkin lebih besar ya. Mungkin lebih besar. Jadi kalau terdefinisi pada R tentu saja nanti terdefinisi pada interval atau selang zeta hingga itu gitu ya. Jadi C ini sekedar ini aja, apa namanya, eh, batas saja gitu ya. Jadi yang kita cari bukan eh, tidak tidak ya terkait sih, tapi yang kita cari nanti adalah bilangan M yang tentu saja sedemikian sehingga fx terdefinisi untuk X lebih besar daripada M. Ya, jadi kalimatnya untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan M sedemikian sehingga jika X lebih besar daripada M, maka nilai mutlak Fx min L lebih kecil daripada epsilon. Nah, M-nya harus dipastikan sedemikian sehingga Fx terdefinisi. Dalam hal ini kalau F-nya terdefinisi pada selang zeta hingga, maka M-nya harus lebih besar daripada C. Gitu aja sih. Ya. Nah, kemiripan dengan sebelumnya, dengan limit di suatu titik, adalah di sini ya, bahwa nilai Fx itu dekat, cukup dekat dari L gitu ya. Jadi Fx dan L itu hampir sama lah gitu ya, lebih kecil daripada epsilon selisihnya. Nah, itu terjadinya kapan gitu ya? Kalau limit di suatu titik terjadinya kalau X dekat dengan titik yang ditinjau gitu ya. Titik yang menjadi sorotan. Nah, kalau di sini ini terjadi kalau X-nya cukup besar ya. Jadi dibaca secara informalnya seperti itu. Kalau X cukup besar, maka nilai Fx cukup dekat ke L gitu ya. Gitu. Jadi ini informalnya ya. Jika X cukup besar, maka nilai Fx cukup dekat ke L gitu ya. Nah, persisnya besar tuh berapa? Ya harus lebih besar daripada sekian, Pak, gitu ya. Lebih besar daripada M. M tuh dicari nantinya. Kalau limit di suatu titik delta gitu ya, delta yang dicari. Kalau sekarang M yang dicari. Kita pakai huruf M, tidak pakai huruf delta untuk membedakan aja. Ini kita sedang berbicara bilangan yang mega besar gitu ya.
Nah, contoh. Limit seper X. Seper X kita sudah gambar grafiknya ya. Kalau X menuju tak terhingga, seper X tuh menuju berapa sih? Jawabannya kan, dugaan kalian kan pasti menuju 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya ingin seper X itu lebih kecil daripada suatu bilangan, epsilon, X-nya harus lebih besar daripada berapa? Gitu. Ada yang bisa jawab? Seper epsilon. Seper epsilon. Ya, oke, ini tinggal tinggal seper aja gitu ya. Nah, karena fungsinya juga seper gitu ya. Jadi kalau epsilonnya 0,01, maka M-nya 1 per 0,01 itu, yaitu 100 gitu ya. Jadi X-nya harus lebih besar daripada 100. Seper X-nya akan lebih kecil daripada seper 100 gitu ya. Begitu. Mudah kan? Jadi kalau epsilonnya 0,01, maka M-nya di sini 100 justru gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya? Nah, tapi kalau fungsinya X per X kuadrat plus 1, ini, saya udah tampilkan. Ini sama aja juga eh, seper epsilon, ya. Ini saya tampilkan nggak apa-apa, karena Anda baru berkenalan dengan bukti ya. Ini bukan menghitung ya. Ini bukan menghitung ya, Brian ya. Bukan hitunglah gitu, bukan. Tapi nanti akan ada berapa limit tersebut gitu ya. Dan kita akan punya dalil atau teorema-teorema juga. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Jadi, untuk bentuk yang sedikit sedikit rumit, sedikit, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi, X per X kuadrat plus 1 itu kita taksir dengan seper X gitu ya. Seper X sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dari mana sih dapat ide menaksir dengan seper X? Dapat idenya untuk X yang besar, yang dominan itu em, X sendiri tentunya dan X kuadrat. Plus satu itu dapat diabaikan gitu ya kalau X-nya besar gitu ya. Apalagi di situ sebagai penyebut ya plus satu itu justru memperkecil ya. Jadi memperkecil. Makanya kemudian kita punya ketaksamaan X per X kuadrat plus 1 itu lebih kecil daripada seper X. Seper X ini dari X per X kuadrat kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita gunakan contoh sebelumnya, contoh 1. Kalau seper X kan M-nya kita pilih seper epsilon. Tapi sebetulnya, nah ini tadi yang menjawab siapa? M itu sendiri sebetulnya eh, tidak harus persis sama dengan seper epsilon. Boleh lebih besar. Jadi lebih besar atau sama dengan gitu ya. Jadi kadang kita pengen bilangan bulat kan gitu ya. Kalau pas M-nya bilangan sekian koma sekian 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 udah dibulatin ke atas aja gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ada pertanyaan? Nah, uh, tentu saja ini hasil hasil uh, apa istilahnya kotretan gitu ya, hasil kotretan mundur gitu ya. Analisis pendahuluan itu loh, hasil analisis pendahuluan ya. Analisis pendahuluannya gimana? Analisis pendahuluannya saya coba
bekerja mundur gitu ya. Jadi mundur dari tuh. Awalnya kita ingin eh, X per X kuadrat plus 1 ini lebih kecil daripada epsilon. Nah, tapi X nilai mutlak X per X kuadrat plus 1 tuh ini ya sama dengan X per X kuadrat plus 1 untuk X positif ya. Untuk X positif. Nah, sekarang ini yang saya lingkar-lingkari tadi itu lebih kecil daripada per X gitu ya. Jadi ini ke sini lebih kecil daripada seper X. Nah, kalau begitu ini saja yang kita buat lebih kecil daripada epsilon. Dan itu terjadi jika X-nya lebih besar daripada seper epsilon. Gitu. Jadi ngotretnya kira-kira gitu. Jadi pilih M lebih besar atau sama dengan seper epsilon. Gitu ya. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi ini membuktikan gitu ya bahwa limit X per X kuadrat plus 1 untuk X menuju tak terhingga itu sama dengan 0. Nah, saya lanjutkan dengan limit di minus tak hingga. Jadi sekarang misalkan F-nya terdefinisi pada selang itu, min tak hingga sampai suatu bilangan. Boleh pada seluruh R tentu saja. Karena ini bukan daerah asal ya, tapi terdefinisi pada gitu ya. Nah, lalu kita tuliskan, ini perhatikan nih limit X-nya menuju minus tak terhingga ya. Apabila seperti tadi, nah sekarang bilangan N gitu ya. Kalau M tadi mega gitu, kalau N ini ya mega juga tapi negatif gitu ya. Jadi nega, ada nggak nega? Nggak ada ya. Ya udah, tapi bayangannya bilangan negatif uh, yang kalau diambil nilai mutlaknya yang besar gitu ya. Sedemikian sehingga jika X lebih kecil daripada N, maka ini terjadi. Ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas juga ya. Jadi secara intuitif, jika X minus besar, maka Fx dekat ke L. Nah, seper X itu kalau X-nya menuju minus tak hingga, menuju 0 juga. Tapi berapa yo? N-nya berapa di sini? Lebih kecil dari min seper epsilon. Ya, pinter ini. Enggak terjebak. Kamu udah ngotret duluan ya. Siapa barusan yang jawab? Raida Mane, Pak. Oh, Reda Manik. Ini Reda Manik kalau pagi-pagi rambutnya berdiri nggak? Enggak, Pak. Canda ya. Oke, rambut saya juga suka berdiri, Ray. Sama kita, Ray. Kalau habis dipotong pendek, rambut saya berdiri gitu, Ray. Oke, jadi kalau bayangkan kalau epsilonnya berapa ya? Epsilonnya 0,01. Kalau epsilon 0,01, ini tuh berapa tuh? Kalau epsilon 0,01, N itu lebih kecil dari min min 100 ya? Min 100 gitu. Jadi
hati-hati, min itu dapat dari mana sih? Waktu dibuka nilai mutlak ini akan muncul minus ya. Akan muncul minus. Jadi bayangkan X itu negatif di sini. Akan muncul minus. Lalu hati-hati ketika mengalihkan kali silang gitu ya. Mengalihkan dengan bilangan negatif. Tanda lebih besar, lebih kecil tuh bisa jadi terbalik gitu ya. Tapi nanti mungkin dikalikan lagi dengan bilangan negatif lagi jadi lebih kecil lagi gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Atau mau jawab ini dulu? Ini X-nya lebih kecil dari sama aja karena si hati-hati tapi ya kita bekerja mundur coba. Bekerja mundur ingin ini lebih kecil daripada epsilon. Nah, sekarang kalau dibuka berarti minus ya. Untuk X negatif itu jadinya begitu. Nah, epsilon tetap positif di sini ya. Di sini epsilon positif. Diberikan gitu ya. Diberikan. Terus apa yang terjadi di sini? Sekarang kita mungkin ini coret aja dulu. Yang kita punya tuh nilai mutlak sama dengan itu. Lalu ini lebih besar atau lebih bentar. Apakah ini lebih kecil daripada seper X? Begitu. Tentu ini tanda tanya. Nah, apa yang terjadi? Kalau penyebutnya jadi lebih kecil, sebetulnya ini jadi lebih besar ya. Kalau saya bandingkan dengan min X per X kuadrat tuh jadinya dapat lebih kecil apa lebih besar? Begitu. Nah, kalau ini ngotret agak di bawah. Kalau ini dibandingkan dengan seper X, dengan seper X kuadrat, tentu saja itu gitu ya. Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang Iya, Pak. kalau kedua ruas kalikan dengan min X. Min X-nya negatif di sini. Jadi min X ini positif ya. Jadi min X, pembilangnya jadi min X gitu ya. Dan tetap arah ketak samanya tetap ya. Karena min X di sini positif ya. Jadi seperti itu. Dan ini sama dengan seper X. Dan seperti coret-coretan tadi, ini akan lebih kecil daripada epsilon bila atau jika X-nya maaf, itu ada min. Ada min, maaf, ini ada min. Minnya ketinggalan. Minnya ketinggalan. Ada min ya. Min seper X. Jika X-nya lebih besar daripada min seper epsilon seperti jawaban Ray tadi. Jelas? Jadi yang ini penjelasannya di bawah itu ya. Coba sendiri. Ini sudah saya coba. Oke, tapi ini analisis pendahuluan yang perlu Anda rapihkan ya. Jadi kalau diberikan epsilon positif, ingin itu, lalu ngotret-ngotret.
Oke? Huruf apa ya peserta kuliah kita ini terakhir huruf apa ya? Terakhir huruf M. Sekarang N. N-nya bentar, saya sedang lihat nama. Kalian masih lihat PowerPoint ya? Iya, Pak. Ini Margareta. Loh, Nabila. Nabila ada? Nabila. Iya, Pak. Tadi saya mau nanya apa ya? Lupa deh. Apakah udah jelas gitu? Iya, Pak. Iya tuh apa iya? Udah jelas ya. Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak, belum. Oke. Nah, sekarang ada catatan. Selain teorema substitusi, teorema-teorema limit, dan teorema apit berlaku pula. Ya, berlaku pula untuk limit Dita hingga. Jadi, kalau kita ingin menghitung limit bentuk ini, yang kita tahu tuh sudah ada beberapa limit yang udah kita tahu ya. Jadi, modalnya ini nih, ini udah tahu kita ya, udah tahu kita. Itu menuju nol gitu ya. Maka dari sini ke sini ini pakai hasil bagi. Eh, bentar, ini sih bukan hasil bagi. Ini disederhanakan dulu, manipulasi gitu ya, bagi dengan X semua suku ya. Lalu ini di sini ini teorema hasil bagi gitu ya, atau aturan hasil bagi. Jadi limit hasil bagi sama dengan hasil bagi limit gitu ya. Gitu. Ya, sebetulnya dari sini ke sini mungkin pakai limit selisih ya. Limit selisih sama dengan selisih limit gitu ya. Gitu. Jadi dengan memakai teorema, sekarang kalian bisa menghitung limit gitu ya. Dengan menggunakan yang sudah dibuktikan ya. Yang sudah dibuktikan tuh antara lain ini seper X tuh menuju 0 gitu ya. Jadi limit seper X tuh ini sudah dibuktikan, jadi ini boleh dipakai begitu saja ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau jelas kita sekarang beranjak ke limit tak hingga, nggak pakai di sini. Nah, contoh kita masih fx sama dengan seper x, bolak-balik kita jadikan contoh ya. Apa sih yang terjadi di dekat x sama dengan 0? Ya, apa yang terjadi di dekat x sama dengan 0? Di x sama 0 kan tidak terdefinisi. Nah, kalau kita mendapatkan nilai f menuju sesuatu, ya kita dapat limitnya. Tapi apa ada limitnya? Gitu kan? Nanti jawabannya tidak ada limitnya. Tapi tidak ada tuh bisa berosilasi, bisa limit kiri tidak sama dengan limit kanan, atau sesuatu yang akan kita bahas ini, yaitu nilai f-nya itu menuju tak terhingga dalam pengertian
nilai F itu tak terbatas, membesar tak terbatas, begitu ya. Bisa melampaui bilangan berapapun gitu. Jadi misalkan F terdefinisi di sekitar X sama dengan C. Nah, C-nya di sini bayangkan 0 gitu kalau untuk fungsi fx sama dengan 1 per X. Lalu kita tuliskan limit fx, X menuju C dari kanan. Ini limit sepihak dulu ya. Kita berbicara limit sepihak dulu nih. X menuju C dari kanan ini. Sama dengan tak terhingga, ya ini saya pakai plus untuk sementara ini, nanti boleh tidak harus menulis plus tak terhingga ya, cukup tak terhingga aja gitu. Ini saya menulis plus karena nanti ada min dan ini kita sedang berbicara definisi. Nah, sekarang bukan epsilon tapi M. Jadi epsilonnya nggak ada sekarang. Ini M. Tapi delta justru muncul lagi ya. Untuk setiap epsilon, maaf, kepleset. Untuk setiap M positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika, nah bedanya ini lagi, itu apa ya? Nanti jelas kalau saya gambar garis bilangannya. Kalau limit di C saja nilai mutlak, tapi kalau limit kanan, sebelumnya kita atau saya menyerahkan limit kanan kepada Anda untuk Anda pelajari sendiri gitu ya. Tapi sekarang limit kanan ini muncul. Kalau saya gambarnya di sebelah mana ya? Ini udah penuh nih. Bentar. Saya mau cari tempat. Ini kalau ada yang nonton di YouTube, kelihatan saya sedang mengutak-ngatik kotak kecil ini. Kenapa dia larinya? Malah terbuka. Oh my God. Saya mau memindahkan kotak ini. No. Oke. Bentar ya, bentar. Aduh. Nah, ini mau juga berkompromi dengan saya. Oke. Tapi tetap ini ruangannya udah sempit. Saya tulis di bawah kiri bawah ya. Kelihatan nggak? Aduh, lari lagi. Itu C. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi X min C di antara 0 dan delta. Itu setara dengan X-nya ada di mana ya? X-nya itu ada di sebelah kanan C. Kenapa? Karena X dikurangi C positif. Ya, X dikurangi C positif. Tapi tidak lebih besar daripada C plus delta. Oh ya, mungkin lebih mudah kalau saya bilang begini, tambahkan C ke ketiga ruas ya. Jadi di kiri jadi C, di tengah jadi X saja, di sebelah kanan jadi C plus delta. Jadi X itu berada di antara C dan C plus delta. Gitu. Itu sih maksudnya. Duh, Pak Hendra ini panjang lebar ya, muter-muter. Gitu ya. X-nya ada di situ. Oke. Itu limit kanan. Nah, kalau limit kiri kebayang ya, X-nya ada di mana? Ada di antara C min delta dan C gitu ya. Nah, ini limit kiri ya. Kalau F terdefinisi di sekitar kiri C, limit kiri sama dengan plus tak hingga itu apabila
untuk setiap M positif terdapat delta positif. Nah, sekarang ini. Gitu ya. Nah, tadi dua-duanya limitnya bernilai plus tak terhingga. Nah, sekarang kalau minus tak terhingga, ya, baik dari kanan maupun dari kiri, didefinisikan secara analog. Rumuskan sendiri ya. Rumuskan sendiri atau lihat buku. Oke? Bedanya nanti di setelah kata maka, ya. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Saya minum dulu nih. Udah mulai udah 36 menit berbicara, haus kering juga mulutnya. Ada pertanyaan? Tidak, ini baru definisi ya untuk limit tak hingga. Nah, kalau kita gunakan definisi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa limit kanan di 0 dari 1/x itu sama dengan plus tak hingga. Itu sama saja dengan mengatakan jika x berada di antara 0 dan sekian, maka 1/x lebih besar daripada M. Jadi diberikan M gitu ya. M besar gitu ya. Besar tuh biasanya gitu tuh. Jauh lebih besar daripada 0. Bukan sekedar positif, tapi besar gitu ya. Berapa yang tanda tanya itu? Siapa tadi yang Nabilah? Nabilah tuh tadi cuman iya aja kan. Sekarang kalau saya tanya ini, berapa nih? Mudah kok. Gitu. Nabilah. Iya, Pak. Jangan iya aja. Berapa deltanya? Itu delta ya di situ ya. Bayangkan M tuh 1000 gitu ya. Bayangkan seperti itu. Jadi X-nya harus lebih kecil daripada berapa? Supaya 1/x lebih besar daripada 1000. Gampang kok itu. Nabila. Kalau yang persis sama dengan 1000, 1/x sama dengan 1000, berarti X-nya berapa? 1/1000. Iya, jangan ragu-ragu. Nah, sekarang 1/x lebih besar dari 1000, berarti X-nya harus lebih kecil dari? 1/1000. Iya. Jadi kalau secara umum, kalau M diberikan, maka ini sama dengan? Tadi kan 1000, itu bilangan. Kalau sekarang M. Delta. Nabila, dari 1000 jadi 1/1000 itu apa yang terjadi? Nabila. Saya belum mudeng, Pak. Belum mudeng nih. Kalau M 1000, delta 1/1000. Kalau M sejuta, delta 1/1.000.000. 1/1.000.000. Kalau M sembarang, delta? Apa, Pak? Iya, kalau M-nya sembarang, delta? 1/sembarang. Iya, sekarang namanya M, berarti delta sama dengan?
1 per M. Nah, itu Nabila. Hah? Ngerti, paham sekarang ya? Gitu. Jadi Oke, berapapun Pak. M, delta ya 1 per M gitu kan? Gitu. Iya, Pak. Jadi ini eh, ya cuman anggota R aja gitu ya, delta 1 per M gitu ya. Ya positif, maaf, positif. Bermain dengan variabel tuh kan sudah sejak SMA ya. Jadi jangan Anda harus diberi contoh aja dengan bilangan ya. Ya. Nah, yang berikutnya lebih sulit lagi. Dan ini N. Nah, nama kamu kan diawali dengan huruf N. Harus bisa, Nabila. Apa hubungannya? Nggak ada ya. Kebetulan aja. Oke. eh, Nabila. Masih masih Nabila nih. Bintang hari ini Nabila nih. Bisa nggak tuh? Ini minusnya kok. Minus X di antara atau ini setara dengan X-nya lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada berapa gitu ya. Mau jawab yang di atas apa yang di bawah terserah. Bisa Nabila? Kalau seperti tadi, delta 1 per M. Kalau sekarang ini delta, delta sama dengan apa? Berarti 1 per N kurang dari X. Kurang dari 0 ya, Pak? Yang di sini. Masa ini 1 per N ya? Gitu. Iya, Pak. Betul nggak teman-teman yang lainnya? N itu di sini bilangan apa? Di sini N itu bilangan negatif. Minus, Pak. Minus. Bilangan negatif kan? Iya. Tapi besar gitu ya. Jadi bayangkan N itu minus 1000 gitu ya. Jadi 1 per X itu lebih kecil daripada minus 1000. Jadi si deltanya kalau gitu ini betul ya, minus minus 1/1000. Jadi X itu lebih besar dari minus 1/1000, berarti minus X-nya lebih kecil daripada 1/1000 ya. Hmm. 1/1000 itu adalah minus 1 per N gitu ya. Gitu. Nah, kalau digambar 1 per X itu kan kita udah pernah gambar ya. Ntar saya perlu warna lain. Bayangkan seperti itu. Nah, kalau yang nomor 1 itu di kanan itu X-nya ada di sini nih. Ini yang 1 per M tadi ya. Kalau 1 per M nilainya M. Kalau X-nya ada di sini, maaf Pak, saya akan pakai warna lain lagi. Kalau X-nya ada di sini, 1 per X-nya ada di atas tuh, gitu ya. Gitu Nabilah ya. Nah, kedua, kalau yang kedua, N itu negatif. Bayangkan N di sini nih. Kemudian, duh, my God. Ini yang 1 per N. Jadi, terutama kita lihat ini deh. X-nya ada di antara 1 per N dan 0. Jadi misalnya di situ X-nya. Maka nanti
si udah nggak mungkin saya gambarkan ke bawah, udah terlalu ke bawah, maka nilainya akan lebih kecil daripada n gitu ya. Saya kira jelas ya. Anda bisa buat gambar sendiri lebih bagus gitu di catatan Anda. Ini kalian tuh membuat catatan juga atau cuma nonton aja? Buat catatan, Pak. Membuat catatan Dicatat juga, catatan, Siti Pak. Saroh. Oke, oke, sip. Mungkin slide dari saya bisa di-print terus ditambahin juga catatan itu bisa ya. Jadi nggak dari nol gitu kalian mencatatnya ya. Berusaha hmm, efisien tapi efektif gitu ya. Atau terbalik, berusaha efektif tapi efisien ya. Tahu nggak bedanya efektif dan efisien, Felix? Iya, Pak. Apa bedanya efektif dan efisien, Felix? Hmm, Sering dengar kan ya, efektif dan efisien? iya, Pak. Kalau efektif, eh, kalau efisien tuh bisa selesai dengan gimana ya? Siapa yang bisa Susah menjelaskan? jelasinnya. Ini kalian cuman tahu atau sering dengar, mungkin makai juga kata-kata itu, tapi maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau efisien itu hemat mengerjakan sesuatu dengan waktu seminim mungkin. Kalau efektif itu mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Oke, nggak pakai sebesar-besarnya. Efektif tuh mendapatkan hasil atau mencapai tujuan gitu ya. Nah, kalau efisien menggunakan sumber daya sehemat-hematnya gitu ya. Tapi efisien tuh belum tentu efektif ya. Kalian mau hemat, mau, oke. Oh ya udah, nggak usah pakai alat apapun dan sebagainya, hemat, tapi nggak tercapai tujuannya, kan bisa terjadi seperti itu. Sementara efektif, tujuan tercapai, tapi bisa boros gitu ya, segala macam dikerahkan gitu ya, itu efektif. Makanya sering bergandeng kan, efektif dan efisien gitu ya, tujuannya tercapai tetapi sumber daya yang digunakan tidak boros gitu, secukupnya ya, gitu. Nah, dalam kuliah ini kalian harus mencapai tujuan, harus efektif ya, gitu. Nah, apakah cara saya ini efektif? Saya harus mendapat feedback dari kalian. Tapi apakah cara belajar kalian juga efektif? Nanti dilihat pada waktu ujian gitu ya, gitu. Nah, tadi kita berbicara membuat catatan. Ya, membuat catatan tuh tentu harus efektif. Yang efektif buat kalian tuh gimana ya, kebiasaan kalian dari kecil gimana gitu ya. Tapi mungkin kemarin-kemarin tuh boros gitu ya. Gitu. Nah, sekarang berusaha tetap efektif tapi diperhemat sedikit gitu ya. Itu penting karena kalian harus menjaga stamina ya sepanjang semester ini, bahkan nanti 1 tahun ajaran nih di TPB ini, bahkan sampai kalian lulus nanti juga gitu ya. Masa pandemi ini juga belum dapat diprediksi kapan berakhir. Berita di koran hari ini bahwa pandemi ini masih akan panjang gitu ya. Gitu ceritanya. Ada pertanyaan nggak? Siti Saroh biasanya suka bertanya. Cintami, Paham, Pak. Jessica, Aulia mana Aulia? Paham, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak.
Oke, kembali ke PowerPoint kalau gitu. Sekarang 7.50 ya. Ini soal-soal latihan yang terkait dengan limit di tahingga dan limit tahingga. Kita lihat satu aja deh ya. Yang mana yang kalian pilih? Yang akar. Akar ada tiga yang ada akar. Kalau C itu standar ya. Kalian apakan coba? Kalian lakukan apa? Kali sekawan ya, Pak. Kali sekawan gitu ya. Oke. Kalau yang D ini, ada yang tahu? Pembilang penyebutnya dibagi X bukan? Nah, hati-hati. Bukan dibagi dengan X, tetapi karena X nanti masuk ke dalam akar, jadi X kuadrat, ya kan? Tetapi kalau X saja, X-nya ini negatif. Di sini X negatif. Jadi bagi kedua ruas, jangan dengan X, tapi dengan min X. Dengan sesuatu yang positif. Kenapa? Karena nanti min X masuk ke dalam akar juga gitu ya. Masuk ke dalam akar sebagai menjadi X kuadrat. Nah, kalau kalian bagi dengan X, nanti penyebut jadi satu, lalu akar tetap akar gitu ya. Hasilnya jadi positif. Padahal bentuk ini negatif kan? Positif, positif dibagi negatif, ya kan? Positif bagi negatif kan negatif. Tapi kalau kalian bagi dengan X, jadi hilang negatifnya, jadi bentuk positif. Something wrong gitu ya. Seperti kemarin ya Jessica ya. Akhirnya bisa nggak kamu presensi mandiri Jessica? Kayaknya sih udah absen gitu, Pak. Tapi Oh, lupa. Tapi pas dicoba lagi tuh something wrong terus, Pak. iya iya. Kalau udah ya something wrong dong. Oke. Nah, demikian juga di sini something wrong kan kalau bagi dengan X gitu. Jadi jangan abaikan tanda ya. Dan kalian harus punya ini dulu sejak awal punya apa namanya? Punya eh, info bahwa bentuk ini tuh positif bagi negatif gitu ya. Nah, yang nomor dua, hati-hati di sini juga. Nomor dua, ini 4 min X kuadrat itu kalau difaktorkan jadi apa? 2 min X, 2 plus X. 2 min X, 2 plus X. Nah, 4 min X kuadrat ini sama dengan 2 min X kali 2 plus X. Nah, lalu di sini X-nya menuju 2 plus. Menuju 2 dari kanan. Yang rawan, yang menuju 0 yang mana? Yang ini kan? Ini menuju 0. Nah, tapi menuju 0-nya ini dari kanan apa dari kiri kalau X-nya menuju 2 plus ini? Dari kanan ya, Pak. Dari kiri dong. Kan 2 dikurangi sesuatu X-nya menuju 2 dari kanan, tapi kemudian 2 min X-nya menuju 0-nya dari atas atau dari bawah maksud saya gitu. Dari bawah kan? Ya kan? Dari Ya, Pak. bawah itu artinya dari kiri ya. Dari kiri ini artinya bilangan tersebut positif apa negatif? Negatif. Bilangan itu Pak. negatif. Bilangan itu negatif. Nah, kalau negatif berarti limitnya plus atau minus tahingga? Minus tahingga. Minus tahingga gitu. Ya. Untungnya ini hitung loh. Kalau hitung mah udah langsung jawabannya minus minus tahingga. Jadi ini sama dengan minus tahingga gitu ya. Oke?
Sementara yang satu lagi kalian coba analisis pendahuluan terlebih dahulu ya. Tentu saja ini analisis pendahuluan, jawaban kalian nanti harus disusun ya. Tapi kalau pilihan ganda atau isian singkat ya udah langsung ketemu gitu ya. Minus hingga. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan subbab 1.6 tentang kekontinuan. Harapannya setelah mempelajari subbab ini, kalian bisa memeriksa kekontinuan fungsi, menentukan sebuah fungsi kontinu atau tidak, membuat sebuah fungsi menjadi kontinu kalau nilainya di suatu titik belum ditentukan, begitu ya. Dan juga menggunakan teorema nilai antara untuk memecahkan masalah yang relevan. Nah, ada sebuah teorema namanya teorema nilai antara. Ingat baik-baik ya. Nanti ada banyak teorema yang punya nama gitu ya. Teorema nilai antara, teorema nilai rata-rata, teorema dasar kalkulus, teorema apalagi gitu ya. Nanti ada beberapa teorema yang punya nama. Oke, fungsi kontinu di suatu titik. Bila sebelumnya kita sudah membahas limit, sekarang kita akan membahas limit tersebut dan juga nilai fungsi di titik yang diambil limitnya tadi itu. Kita bandingkan nilainya sama apa tidak. Jadi di sini F-nya tentunya harus diasumsikan terdefinisi di C juga, gitu ya. Jadi termasuk di C. Nah, kalau kemudian limitnya itu sama dengan nilai fungsi di C tersebut, maka F dikatakan kontinu di C. Ya. Kalau dituliskan dalam kalimat untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, maka yang beda apa di sini dengan definisi limit? Yang beda sekarang ini tidak mengecualikan X sama dengan C. Jadi tidak ada lebih besar daripada nolnya itu. Kalau limit di sebelah kiri ada lebih besar daripada nol gitu ya. Nilai mutlak X min C itu. Kalau sekarang ya udah itu saja. Tanpa dikecualikan gitu ya. Oke. Grafiknya seperti itu ya. Jadi kalau limit di situ bolong, kalau sekarang kontinu di situ tidak bolong ya, terisi gitu ya. Nah, fungsi F kemudian dikatakan kontinu. Jadi kontinu tuh kalau ini di C, yang sebelah kiri ini di C. Kalau sekarang ini pada AB gitu ya. Pada AB ini maksudnya kontinu di setiap titik di dalam selang itu gitu ya. Jadi dari pembahasan di suatu titik bergeser menjadi pada suatu selang gitu ya. Artinya kita periksa kekontinuan itu bukan hanya di satu titik tetapi di setiap titik pada suatu himpunan bahkan gitu ya secara umum. Itu definisi dan istilah saja ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi yang kontinu tuh fungsi-fungsi macam apa sih gitu ya. Fungsi polinom itu kontinu di setiap titik pada R. Demikian pula fungsi rasional kontinu di setiap titik pada daerah asalnya. Ingat teorema substitusi ya. Kemudian fungsi nilai mutlak itu kontinu pada R. Demikian juga fungsi akar X.
continue pada daerah asalnya, tapi di 0 ini istilahnya continue kanan. Nah, grafik fungsi akar X itu seperti apa? Grafiknya, kalau nilai mutlak, masih ingat lah ya. Kalau akar kira-kira seperti itu. Ya, Y sama dengan akar X seperti itu. Nah, di 0 tuh continue kanan. Jadi continue kanan tuh dari titik itu ke kanan. Nggak putus gitu ya. Kemudian sin X, cos X continue pada R. Ada pertanyaan? Ini nggak bisa. Oke, kata continue-nya ketimpa gambar gak apa-apa ya. Saya gambarnya pertahankan, nggak saya hapus. Barangkali kalian masih mau membayangkan fungsi akar X. Nah, kemudian kita punya teorema. Ini terkait dengan teorema utama limit yang ada 8 itu ya. Ingat ada yang ada 8 itu. Nah, kalau kita terapkan pada fungsi continue, jika F dan G continue di C dan K konstanta, maka teorema 3, KF akan continue, teorema 4, FG dan F plus G dan F min G akan continue, teorema 5, F kali G akan continue, teorema 6, F per G akan continue, teorema 7, F pangkat N akan continue, teorema 8, akar ke N dari F akan continue di C. Tentu saja ini ada syaratnya yang implisit harus dipenuhi ya. G tidak boleh 0. F harus positif kalau N-nya genap gitu ya. Saya tidak tuliskan secara lengkap untuk teorema ini gitu ya. Anda sudah membahas teorema-teorema limit, tahu hipotesis yang diperlukannya apa ya. Nah, kemudian ini terkait komposisi. Jika limit Gx sama dengan L dan F continue di L, maka kita punya ini. Ya. Limit F OGX atau FGX ya, ini komposisi ya. Komposisi yang diperoleh dari G dan F. Di sini G yang bekerja terlebih dahulu, jadi nulisnya seperti itu. Akibatnya, di sini kenapa F-nya continue, kenapa G-nya tidak dituliskan continue? G-nya nggak harus continue, G-nya harus cukup punya limit gitu ya. Tapi gitu ya, kalau G-nya continue, perhatikan di sini. Continue di C, lalu F-nya continue di GC. Jadi, bayangkan komposisi itu kan selalu diilustrasikan dengan diagram panah ini. Jadi kalau ini C, ini GC, lalu F bekerja, gitu ya. Ini adalah FGC. Nah, apa yang terjadi di sini kalau G-nya continue di C, F-nya continue di GC, maka
gitu ya. Jadi andaikan kita membayangkan ada fungsi yang langsung, maka si F komposisi G ini continue di C gitu. Teorema tersebut berguna untuk memeriksa kekontinuan fungsi yang rumusnya kalau kita lihat mungkin bisa kita pandang sebagai hasil kali dua buah fungsi yang lebih sederhana. Contoh, fx sama dengan x kali sin x. Nah, kita tahu x-nya continue, sin x juga continue, gitu ya. Jadi x kali sin x continue, dan continue-nya di setiap titik, gitu ya. Artinya pada seluruh R. Jadi ini artinya pada seluruh R. Karena apa? Karena fungsi ini merupakan hasil kali dua buah fungsi yang kontinu di setiap titik pada R juga, gitu ya. Kemudian fungsi nilai mutlak X kuadrat min 1. Wah, ini apa nih? Gitu ya. Ini merupakan komposisi dari fungsi X kuadrat min 1. Jadi kalau kalian melihat fungsi seperti ini, ya, itu kalian harus bisa membayangkan bahwa ini sebetulnya komposisi nih. Jadi H bekerja terlebih dahulu, ya. Ini X dipetakan dulu oleh H menjadi X kuadrat min 1, lalu dipetakan lagi, gitu ya, oleh G, gitu ya. Jadi H bekerja, lalu G bekerja, ya. Harus bisa membayangkan seperti itu. Nah, baik H maupun G dalam hal ini merupakan fungsi yang kontinu. Jadi komposisinya juga kontinu menurut teorema tadi. Saya kembali dulu ke slide ini. Ada pertanyaan nggak? Saya minum lagi. Ada pertanyaan? Kalau bertanya, bebas, nggak dipanggil berdasarkan abjad sama saya ya. Siapa aja boleh bertanya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Tapi tentang kalau misalnya nanti ada kuis, apakah soal-soalnya itu pembuktian atau gimana ya, Pak? Hihihi, kamu udah khawatir ya. Kalau kuis itu bentuknya sudah mengarah ke soal ujian, ya. Jadi kuis bersama fakultas khususnya itu bentuknya sudah mirip dengan soal ujian. Nah, soal ujian itu tahun lalu bentuknya ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada isian terstruktur. Nah, kalau pilihan ganda udah kebayang ya. Ada soal, lalu jawabannya A, B, C, atau D. Kalian pilih yang benar yang mana gitu ya. Jadi tentu saja kalian nggak harus nulis apa-apa. Nah, kalau isian singkat, kalian harus nulis. Tapi nulis dalam hal ini sama dengan mengetikkan gitu ya. Mengetikkan jawabannya. Nah, jawabannya pada umumnya berupa bilangan. Misalnya 1,5. Atau simbol. Misalnya 2x gitu ya. Begitu. Kemudian isian terstruktur. Ini juga seperti isian, tapi soalnya lebih panjang dan mungkin ada 2 atau 3 bagian yang harus kalian jawab dengan isian tadi, dengan menuliskan entah bilangan, entah rumus, entah yang lain. Tapi gambar rasanya enggak ya, karena waktunya tuh singkat ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah ada soal pembuktian? Kalau di ujian kemungkinan enggak.
kemungkinan enggak ya. Tapi bisa aja dalam isian terstruktur tadi, eh, bila soalnya mengarah ke pembuktian tuh dibuat sedemikian rupa sehingga langkah-langkahnya tuh sudah disajikan sebagian. Diberikan epsilon positif, maka kita harus memilih delta sama dengan titik-titik, gitu kan? Gitu. Uh, Selanjutnya kita periksa jika X lebih kecil daripada delta tadi, maka nilai mutlak misalnya X kuadrat min 1 sama dengan berapa kali nilai mutlak X min 1 gitu yang diperoleh dari taksiran nilai mutlak X plus 1-nya tuh sebetulnya nanti akan kurang dari berapa? Kurang dari 5 gitu ya. Misalnya gitu. Seperti itu. Kira-kira ya, Aulia ya. Jadi akan menjadi eh, seperti mengisi bagian-bagian yang tinggal kalian lengkapi entah bilangan, entah rumus gitu. Tidak akan essay dari awal karena ujiannya daring pakai uh, komputer ya, pakai program. Nah, tapi kalau PR ya saya bisa minta seperti yang PR yang harus dikumpulkan pukul 5 paling lambat nanti ya. Itu pembuktian ya. Oke, Aulia dan teman-teman. Ya Pak, baik. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh pertanyaan kekhawatiran seperti itu supaya tidak uh, menjadi kekhawatiran terus gitu ya. Pak, boleh nanya, Pak. Oke, siapa ini? Jessica, Pak. Oke, Jessica. Jadi, kalau misalnya untuk soal di pembuktian itu, Pak, yang benar-benar harus ditulis tuh gimana ya, Pak? Benar-benar format jawab yang benarnya, Pak. Kan saya udah ngasih contoh yang setelah bekerja mundur lalu bukti maju kan? Iya, Pak. Ya seperti itu aja. Dilihat lagi. Saya pernah memberi contoh mungkin 2 ya, yang analisis pendahuluan lalu bukti maju lalu yang barusan juga ada kan beberapa contohnya, walaupun belum disusun rapi. Jadi nggak usah terlalu khawatir, lihat contoh yang itu aja. Dan kalian tiru dalam menjawab soal PR yang harus dikumpulkan hari ini. Sebaik atau semampu yang bisa kalian buat, ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ini kekhawatiran pembuktian. Gini ya, jadi pembuktian itu saya sebagai dosen harus memperlihatkan pada kalian bahwa teorema-teorema, dalil-dalil itu bukan turun dari langit, gitu ya. Gitu. Apakah nanti ujian muncul? Saya bilang mungkin, tapi dengan ujian daring ya dipandu juga gitu ya. Kalau nanti udah nggak daring, luring, eh, ya ini kan TPB. Jadi pembuktian tuh paling hanya satu bagian seperti soal kemarin kan di tutorial ada berapa delta gitu ya. Jadi hanya hanya seperti itu gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kerjakan soal-soal tutorial kalau kalian bisa ya sudah itu bentuknya nggak akan keluar dari situ ya begitu. Jadi soal tutorial kan nanti akan muncul lagi untuk yang bab 1 ya. Nah, terus kenapa Pak Hendra ngasih pembuktian saya jadi ini nih eh, khawatir gitu ya. Ya kan tadi ini udah di perguruan tinggi, di SMA tuh kalian hanya
dapat rumus saja. Matematika tuh nggak gitu, nggak jatuh dari langit sebetulnya. Rumus-rumus itu kan ada asal muasalnya. Kemudian kalau ada notasi itu sebetulnya ada maknanya. Limit fx, x menuju c sama dengan L tuh ada maknanya, bukan sekadar hitung-hitungan gitu kan. Saya sebagai dosen dan bukan hanya saya, di kelas lain juga sama. Kami semua harus memberi kalian sesungguhnya yang sedang kita bicarakan nih apa sih gitu ya, gitu. Jadi kita berbicara konsep. Bahwa nanti soal kembali ke hitung-hitungan, kalian tuh jadinya sudah lebih tahu ya bahwa yang dibicarakan tuh apa gitu ya objeknya itu. Begitu. Kebayang kan ngitung tapi nggak tahu apa gitu ya. Oke? Oke, Pak. Ini saya stop sharing dulu nih. Saya ingin lihat wajah kalian dong. Saya udah nyalakan video nih. Belum selesai ya, masih ada beberapa bagian lagi. Ini supaya saya bisa memastikan, tuh si Ray rambutnya udah berdiri lagi kan. Oke, ini kalau saya cek yang sudah menyalakan video, 20. Padahal ada 60. Maaf Pak, koneksinya jelek Pak. Koneksinya jelek. Gak kuat kalau video Pak. Iya, oke, paham. Masih ada yang pakai HP atau iPad? Enggak ya? Udah pakai Saya pakai HP. Pakai HP. Aduh, layarnya kecil dong. Iya, tapi jelas kok Pak. Tulisan saya kekecilan ya. Bisa di zoom Pak. Oke, pinter. Siapa sih yang barusan jawab tuh, Nisrina atau siapa? Aku iya, Pak Nisrina. Ya, Nisrina. Oke, bisa ngezoom ya, bisa di zoom ya. Tapi kita tidak pakai zoom. Kalian tahu zoom kan? Tahu, ya. Kita bisa pakai zoom tapi dokumentasinya nggak semudah di Teams. Kalau di Teams kan ada rekamannya ya, gitu. Ya, saya bisa rekam dan saya unggah juga ke YouTube seperti sekarang sedang streaming. Tapi supaya lengkap kita tetap di Teams aja ya. Nggak keberatan? Nggak apa-apa, Pak. Teams ini banyak fasilitasnya dan juga tampilannya diperbarui. Mudah-mudahan whiteboardnya juga nanti yang versi terbaru segera muncul ya. Di EduNext itu ada beberapa fasilitas juga. Saya hanya sementara ini menaruh file ya. Kalian mampir aja juga ke situ sekali-kali melihat apa yang sudah saya simpan di EduNext ya. Oke, saya lanjutkan sharing ya. Ini wah, siapa yang mengubah? Ternyata kalian bisa melakukan perubahan scene. Lalu saya, wah, ini kalau saya ubah tuh ternyata berubah juga gitu ya. Kalau kamu ngubah gitu ya. Ini di dasar laut. Oke, saya lanjutkan dengan PowerPoint tadi di sini ya. Udah tampak lagi? Sudah, Pak. Oke. Ini melanjutkan yang tadi. Nah,
Sekarang teorema nilai antara ya, tapi kita harus membahas fungsi yang kontinu pada selang tutup ya. Nah, kalau pada selang buka nggak ada masalah. Kalau pada selang tutup berarti ditambah di ujung kiri itu kontinu kanan, di ujung kanan tuh kontinu kiri. Fungsi yang kontinu pada selang tutup ya tentu saja banyak ya. Contohnya fungsi polinom X pangkat 3 min X kuadrat plus 1 ini kontinu. Nggak usah diapa-apakan. Ini kita nyatakan kontinu pada interval ini. Bahkan sesungguhnya dia kontinu pada R gitu ya. Tapi kenapa kita membahas pada selang ini? Nah, konteksnya adalah kita kadang kita ingin mencari atau memastikan fungsi ini punya akar atau tidak gitu ya pada suatu selang. Jadi konteksnya itu. Nanti kita bahas hal tersebut ya. Nah, grafik fungsi f yang kontinu pada selang tutup itu secara intuitif tidak terputus gitu ya. Dari titik A, FA ke titik B, FB. Ini secara intuitif kalian bisa membayangkan grafik yang tidak terputus. Tapi fungsi itu bisa rumit ya. Jadi kalau persamaannya rumit, grafiknya nggak bisa digambar, kalian kemudian harus mengandalkan definisi nantinya. Nah, itulah alasan lain ya kenapa teorema, bukti, definisi gitu ya. Jadi rumus fungsi itu tidak selalu sederhana ya, gitu. Dan kita tidak selalu bisa menghitung secara eksak, makanya nanti lebih kecil atau sama dengan ketaksamaan gitu ya. Kita akan banyak menaksir gitu ya, seperti contoh dalam pembuktian itu kan nggak X per X kuadrat plus 1 nggak kita hadapi secara eksak seperti itu, tapi kita taksir dia dengan seper X gitu ya. Oke. Nah, teorema nilai antara ini teorema yang sering diperlukan untuk menjamin suatu fungsi mempunyai akar gitu ya di antara bilangan A dan B tertentu gitu ya. Jadi asumsinya begini, jika f kontinu pada interval AB, lalu FA negatif, FB positif, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. FA-nya positif dan FB-nya negatif. Kadang kita menyatakannya FA dan FB berbeda tanda gitu aja ya. Nah, jika F demikian, maka terdapat C anggota AB sedemikian sehingga FC sama dengan 0. Nah, FC sama dengan 0 ini C itu akar gitu ya. Akar persamaan Fx sama dengan 0, jadi akar F gitu ya. Nah, untuk polinom kan sering ditanya, sering ditanya berapa akarnya gitu ya. Kita ingin tahu apakah F punya akar atau tidak pada selang tertentu. Jadi misalnya ini kita ingin tahu apakah polinom ini punya akar atau tidak pada selang min 1,2 gitu ya. Kita tahu fungsinya kontinu. Lalu kita cek di ujung kiri negatif,
di ujung kanan positif. Nah, menurut teorema nilai antara, mestilah terdapat C sedemikian sehingga ini. Nah, ini kan artinya C adalah akar persamaan, saya tulis sebagai persamaan sekarang, persamaan ini. Nah, kalau di SMA, kalian sering diminta mencari akar eksak gitu ya. Kalau sekarang, kalau nggak ketemu yang eksak, kalau kita nggak bisa mendapatkan X-nya itu berapa persisnya, apakah kemudian kita lupakan soal itu? Atau apakah saya nggak boleh bertanya persamaan itu punya akar atau tidak? Nggak demikian ya. Saya masih bisa bertanya. Oke, saya nggak bisa dapatkan X-nya, tapi sebetulnya ada nggak akarnya? Gitu. Nah, dengan teorema nilai antara, kita bisa tahu bahwa F itu punya akar sebetulnya. Tapi ya nggak tahu berapa. Kalau kita masukkan X sama dengan min 1, jawabnya, dapatnya min 1. Kalau kita masukkan X sama dengan 2, jawabnya 5. Kalau kita masukkan X sama dengan yang lain, kalau X-nya 0, F0 sama dengan 1. Bukan akar juga. Kalau X-nya 1, 1 juga, bukan akar juga. Jadi, min 1, 0, 1, 2 bukan akar. Kalau X-nya setengah, X-nya sepertiga, X-nya berapa, tebak-tebakan gitu ya. Enggak, bukan akar juga gitu ya. Terus, apakah akarnya enggak ada? Ada, akarnya ada gitu ya. Menurut teorema nilai antara, akarnya ada. Berapa dong? Nah, nanti ada metode numerik namanya ya, untuk menaksir akar. Sementara ini kita belum membahas bagaimana kita menaksir akar. Tapi teorema nilai antara ini memberitahu kita bahwa akarnya itu ada. Oke? Nah, ini ilustrasinya. Ini bukan grafik polinom tadi, ini ilustrasi secara umum ya, bukan contoh tadi. Kalau kita punya FA negatif, FB positif, grafiknya kontinu, maka gitu ya, maka grafik fungsi F itu kan mesti memotong sumbu X kan? Memotong sumbu X. Nah, di titik potong itulah kita dapatkan absisnya ya. Jadi si C itu adalah absis titik potong itu gitu ya. Berapa C itu nggak tahu kita. Tapi kalau fungsinya kontinu maka grafiknya kan mesti memotong gitu ya. Gitu maksudnya. Ada pertanyaan tentang teorema nilai antara ini? Maksud dan kegunaannya? Saya kira jelas ya. Maksudnya jelas, kegunaannya jelas. Sekarang pemakaiannya, tadi sudah diberikan sebuah contoh. Mungkin kalian bisa lihat contoh ini. Nah, tapi untuk contoh 3 ini, soal latihan 3 ini, kalau soal biasa agak berbeda dengan contoh ya. Di sini akar positif. Lupa nggak ada selangnya. Ya, akar positif itu kan paling tidak selangnya 0, sesuatu ya. 0, titik ujung kirinya, titik ujung kanannya, kalian tentukan deh sendiri. Apakah akarnya ada di antara 0 dan 1? Apakah ada di antara 0 dan 2 gitu ya. Kalau 0 dan 1, coba P0 berapa nilainya? Negatif 1. Negatif 1, minus 1 gitu ya. Kalau P1? Negatif 1 juga. Min 1 juga. Udah berbeda tanda belum? Belum kan? Berarti di antara 0 dan 1 dijamin ada akar nggak? Nggak dijamin. Nggak dijamin itu bukan nggak ada, tapi nggak tahu kita ya.
Oke, berarti kita geser lagi ke kanan gitu ya. Sampai dapatkan nilai positif. Begitu dapat nilai positif, kalau X-nya 2, positif kan? Nah, berarti ada akar di antara berapa? 1 dan 2. Di antara 1 dan 2. Gitu. Udah terjawab ya? Oke. Kalau nomor 1 dan 2, ini mudah. Si L ini harus sama dengan apa? L harus sama dengan limitnya. Limit si F gitu ya. Hitung limit ini gimana? Gitu ya. Itu kalian lanjutkan dulu di rumah. Kalau ini gimana? Ini ada 2 bilangan A dan B. Nah, karena continue di setiap titik, berarti F harus continue di khususnya di min 1 ya. Di X sama dengan min 1 dan di mana? Satu lagi. X sama dengan 1. Jadi kita punya, jadi ada nantinya 2 persamaan ya. Dan 2 persamaan itu nanti cukup untuk mendapatkan nilai A dan B. A-nya harus berapa, B-nya harus berapa gitu ya. Dicoba ya. Oke, sekarang 8.32. Udah 92 menit tuh udah cukup panjang sebetulnya kalau daring seperti ini. Jadi saya berhenti di situ. Loh, sekarang tampilannya udah di tangga batu-batu ini atau ini kursi ya? Ada pertanyaan? Nisrina, masih ada yang mau ditanyakan? Atau beranjak ke huruf R, Raisa, Raja Fatimah, Ray udah sering ya. Raisa ada yang mau ditanyakan? Siapa ini yang gonta ganti sini? Raja Fatimah itu raja ya dibacanya ya? Iya, Pak. Kok bukan ratu ya? Raja. Gimana? Raja mau bertanya nggak? Panggilannya Raja atau Fatimah? Masih aman, Pak. Masih aman. Oke deh, kalau begitu hari ini cukup. Salma? Oh, S banyak nih S. Tapi nggak sebanyak A dan M. Gimana Salma? Salma nggak masuk ya? Masuk. Tapi sedang berjemur dulu atau kemana nih Salma? Oke, saya akhiri aja dulu ya. Kuliah hari ini sudah mengakhiri bab 1 kalau nggak salah. Coba saya cek silabus ya. Kita akan membahas apa minggu depan? Kita akan membahas ini silabus kita. Kalian udah unduh ini dari file dari directory
tempat menyimpan file di Teams ataupun di Edunext? Udah ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, kalian lihat-lihat nggak jadwal mingguan kita? Kita sudah di mana? Kita sudah membahas ini. Itu sebetulnya materi minggu depan, tapi kita lebih cepat dari jadwal. Nggak apa-apa, ini kita nabung ya. Kalau nanti ada banyak yang harus kita ulang atau pembahasannya lebih lama. Nah, jadi minggu depan kita akan mulai masuk ke konsep turunan. Mungkin sampai aturan penentuan turunan dan turunan fungsi trigonometrik gitu ya. Jadi kita lebih cepat. Makin ke belakang kan makin padat jadwalnya. Jadi mudah-mudahan saya bisa lebih leluasa karena kita udah lebih cepat 2 jam di sini. Jadi nanti bisa lebih lambat 2 jam pada saat membahas yang berat-berat gitu ya. Nah, untuk bab 2 itu ada video-video pendek yang sudah saya buat dan sudah saya taruh di kanal YouTube saya. Jadi nanti saya akan berikan link atau tautannya baik di Edunext maupun di Teams. Jadi video-video pendeknya udah dibuat ini. 5 menit, 6 menit gitu ya. Mungkin ada yang dibagi 2. Jadi 2-2 ini terdiri atas 2 video nantinya misalnya begitu. Jadi karena videonya dibuat pendek-pendek. Nanti saya akan bagikan tautannya ya. Jadi kalian bisa cari juga kalau ingin belajar lebih awal ya. Video-video pendeknya. Saya kira itu saya stop sharing. Jadi bab 1 udah selesai. Minggu depan bab 2. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Selamat. Masih ada kuliah lagi? Masih ya? Pak. Tapi Pak, izin bertanya. Oke, ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau untuk minggu depan, kalau untuk KBF pertama itu materinya sampai limit berarti? Kami belum membahas, tapi sampai limit bagian teorema limit mungkin ya, gitu. Oh iya, oke. Tapi Siap, nanti Pak. dipastikan lagi ya, KBF pertamanya hari Kamis ya, jam tutorial yang pertama atau jam tutorial yang kedua. Nanti diumumkan lagi deh. Oke? Oke, Pak. Baik, saya kira sudah cukup. Saya akhiri di sini. Selamat kuliah lagi. Kalau masih ada, nggak ada kuliah olahraga kan sekarang? Olahraga daring gitu. Di semester 2, Pak. Semester 2. Tapi kalau waktu luring tuh dibagi, ada yang dapat semester 1, ada yang dapat semester 2 gitu ya. Kalau olahraga daring seperti apa begitu ya, saya pengen tahu juga. Oke, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Liv ya.